Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Untuk anak-anakku kelas 5B dimanapun kalian berada, semoga kita masih diberikan oleh Allah SWT berupa kesehatan, sehingga kita bisa belajar bersama-sama kembali, yaitu untuk mencari ilmu. Baik, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari tentang materi matematika lanjutan. Nah, pada materi matematika sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bangun ruang, yaitu ada dua, ada bangun ruang balok dan juga ada bangun ruang kubus. Begitu juga tentang volume dan luas permukaan, ya, ciri-cirinya, sifat-sifatnya, serta pangkat 3 dan akar pangkat 3. Nah, hari ini kita akan membahas tentang menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan volume bangun ruang, yaitu tentang dua bangun ruang, baik itu bangun ruang kubus maupun bangun ruang balok. Nah, untuk anak-anakku semuanya, silakan dibuka buku matematikanya pada halaman 133. Bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari yang terkait dengan volume kubus atau bangun ruang kubus, ya. Dalam kehidupan sehari-hari di sekitar kita itu banyak sekali terdapat benda-benda yang berbentuk bangun ruang, salah satunya seperti kubus. Terkadang kita menemukan masalah suatu perhitungan dalam kehidupan sehari-hari tersebut yang melibatkan volume kubus. Nah, oleh sebab itu perhatikan permasalahan-permasalahan yang ada pada halaman 134 pada latihan 12. Nah, silakan dibuka pada latihan 12 pada halaman 134. Nanti kita akan bersama-sama untuk menyelesaikan ada beberapa permasalahan, ya. Di situ ada 10 permasalahan atau soal latihan 12, tapi tidak mungkin kita menyelesaikan semuanya. Maka dari itu Ustadz ambilkan beberapa nomor pada latihan 12 itu untuk kita selesaikan bersama-sama. Untuk yang lainnya bisa nanti anak-anak coba di rumah, ya, meskipun bukan tugas, tapi tolong untuk latihan-latihannya ya dicoba sebisa mungkin, ya. Intinya adalah belajar. Nah, sekarang kita akan membahas pada nomor 1. Di situ ada sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 50 cm. Berapa liter volume air dalam akuarium tersebut jika terisi penuh? Nah, ketika anak-anak membaca soal, yang perlu diperhatikan pertama adalah pahami soal tersebut dan analisa dengan pemikiran anak-anak. Saya punya akuarium. Nah, akuarium tersebut punya yang namanya panjang rusuk. Ini sisi, ya, panjang rusuk. Nah, 50 cm. Terus di sini ada isi air dengan volume yang ada di akuarium tersebut. Nah, untuk menyelesaikan hal tersebut, maka yang perlu kita lakukan adalah mencari volume dari akuarium tersebut. Karena akuariumnya berbentuk kubus, maka volume dari kubus itu apa? Ya, ini pernah kita pelajari pada volume kubus. Yang pertama adalah diketahui panjang rusuk adalah 50 cm. Ya, apa saja yang ada dalam pernyataan ini yang diketahui ditulis. Oh, panjang rusuknya 50 cm. Ada lagi? Tidak ada. Ya, hanya ini yang diketahui, yaitu panjang rusuk. Yang kedua adalah yang ditanyakan. Apa yang ditanyakan? Yaitu volume air yang ada dalam akuarium. Kita menggunakan satuan liter. Nah, ini yang harus diperhatikan. Satuannya berbeda, nanti pada hasil akhirnya harus diubah. Ya, diubah ke satuan
liter yang kita kenal dengan satuan desimeter kubik untuk satuan volume dalam tangga satuan. Jawab. Nah, volume itu adalah R pangkat 3, ya, sisi kali sisi kali sisi. Nah, ini bisa panjang rusuk kali panjang rusuk kali panjang rusuk, sehingga 50 pangkat 3. Nah, perpangkatan 3 yang kita pelajari di pembelajaran sebelumnya itu berguna pada menentukan volume kubus. 50 dikali 50 dikali 50. Nah, nolnya ada 3, nanti ditulis nolnya 3. 5 dikali 5 itu 25. Ya, 25 dikalikan dengan 5 adalah 125. Nah, nolnya tadi ada 3, kita tulis. Sehingga 125.000 cm kubik. Nah, tapi di sini itu bukan hasilnya, bukan hasil akhir, karena yang kita gunakan adalah liter, ya, bukan cm kubik. Oleh sebab itu harus diubah terlebih dahulu, yaitu 125 liter menggunakan tangga satuan yang kemarin, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Nah, liter ini sama dengan desimeter kubik. Sentimeter ke desimeter dia apa? Langkahnya ke atas, ya, melangkah ke atas satu tangga, sehingga harus dibagi 1000. Nolnya dikurangi 3 ini, ya, dihilangkan. Nah, tinggal 125 liter. Jadi volume akuarium tersebut adalah 125 liter. Nah, itu anak-anak untuk nomor 1, ya, bisa dicatat ataupun ditulis di buku tulis nanti agar bisa dipelajari. Selanjutnya Ustadz akan carikan pada nomor 5. Nah, karena untuk membedakan dengan nomor 1 tadi. Nomor 5, sebuah kaleng berbentuk kubus mempunyai volume 13.824 ml. Berapa cm panjang rusuk bagian dalam kaleng tersebut? Nah, dilihat dari pernyataan soal yang diketahui itu volume, ya, maka yang nanti akan dicari adalah panjang rusuk ini. Nah, diketahui volume 13.824 ml. Panjang rusuknya adalah dalam bentuk sentimeter. Nah, ditanya panjang rusuk. Jawab. Untuk mencari panjang rusuk pada suatu bangun ruang kubus, ya, kita menggunakan yang namanya perpangkatan 3 untuk akar. Akar pangkat 3. Nah, kalau mencari volume tadi kita menggunakan perpangkatan 3, tapi untuk panjang rusuk kita akan menggunakan kebalikan. Ini juga pernah kita pelajari sebelumnya, ya, akar pangkat 3. Nah, untuk mencari akar pangkat 3 dari 13.824, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memotong 3 dari belakang dulu. 428 ini kita potong sehingga ini warna merah, ya. Terus sisanya sebelah kiri ini warna hijau dari sisa potongan tersebut. Nah, ketika sudah kita potong, kita akan lihat. Nah, di sini kemarin kita punya bantuan yang namanya perpangkatan 3 mulai dari 1 sampai 10. Angka satuan dari 4. Nah, di sini adalah 4. Ya. Nah, ini. Angka satuan dari 4 cuma 4 ini. Sehingga kita tulis 4. Sekarang untuk yang angka puluhan. Nah, 13. 13 ini yang paling dekat dengan 13 tapi tidak boleh lebih. Itu adalah angka 8 ini. Nah, 8 ini miliknya berapa? 2. Sehingga kita bisa tulis 2 di sini. Apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Yaitu 24 cm adalah panjang rusuk dari kubus yang bervolume 13.824 ml, ya.
Nah, karena 1 ml itu sama dengan 1 cm kubik, maka 24 ml sama juga dengan 24 cm. Jadi kesimpulannya adalah panjang rusuk bagian dalam kaleng tersebut itu 24 cm. Nah, itu anak-anak untuk soal nomor 5. Dan yang terakhir adalah soal untuk nomor 9. Nah, pada soal nomor 9, sebuah akuarium berbentuk kubus mempunyai panjang rusuk 25 cm. Doni akan mengisi air ke dalam akuarium tersebut menggunakan wadah bervolume 625 cc. Cc ini apa kemarin? Nah, pas pembelajaran di kelas, yaitu cm kubik atau cm pangkat 3 ya. Berapa wadah air yang diperlukan untuk mengisi akuarium sampai penuh? Nah, yang pertama adalah diketahui panjang rusuk dari akuarium ini. Yang kedua, volume wadah yang digunakan untuk mengisi air di akuarium tersebut itu adalah 625 cm kubik atau cc. Ditanya banyak wadah air yang diperlukan. Nah, di sini Samen akan berpikir bahwasanya saya punya suatu akuarium yang nanti saya isi dengan air yang ada di wadah yang bervolume sekian. Nah, maka yang akan Samen gunakan pertama kali itu adalah tentang berapa sih volume akuarium yang saya miliki, ya. Nah, volume akuarium itu adalah R pangkat 3, yaitu 25 kali 25 kali 25. Nah, nanti bisa dikalikan sendiri ya. Hasilnya adalah 15.625 cm kubik. Nah, ini volume akuarium. Kenapa kita mencari volume akuarium? Karena volume akuarium nanti akan dibanding dengan volume dari wadah, agar nanti kita tahu berapa banyak wadah yang diperlukan ya untuk mengisi air yang ada pada akuarium tersebut. Nah, banyaknya wadah air yang diperlukan itu adalah perbandingan antara volume dari akuarium dengan volume wadah, membandingkan atau membaginya, sehingga volume akuarium tersebut sudah dicari tadi 15.625 cm dibagi dengan 625 cc. Nah, ini cm kubik ya. Nah, karena volume ini mungkin kurang tulisan ya, kubik pangkat 3 dibanding atau dibagi 625 cm kubik juga. Nah, sama dengan 25 wadah air. Jadi ada 25 wadah yang digunakan untuk mengisi akuarium Doni. Ya, jadi banyak wadah yang diperlukan untuk mengisi air pada akuarium itu adalah 25. Nah, cm kubik ini dengan cc kan sama, sehingga nanti habis atau hilang ya, dibagi habis. Nah, sehingga itu untuk 3 permasalahan yang ada pada latihan 12 ya, nomor 1, nomor 5 dan juga nomor 9. Nah, itu dulu ya anak-anak untuk pembelajaran matematika pada hari ini tentang penyelesaian masalah sehari-hari yang terkait dengan volume bangun ruang, yaitu bangun ruang kubus. Untuk selanjutnya, di pembelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang penyelesaian tentang bangun ruang balok di kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu yang bisa Ustadz berikan untuk pembelajaran matematika untuk hari ini. Dan jangan lupa untuk yang lainnya ya, ada 10 soal tadi yang belum, mungkin bisa dicoba sebisa mungkin berapa soal. Intinya adalah anak-anak tetap belajar di rumah. Dan juga jangan lupa selalu berdoa ya. Nah, itu dulu yang bisa Ustadz sampaikan, yang Ustadz berikan. Kurang lebihnya Ustadz mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.